Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar melanjutkan pembelajaran pada kelas 4. Tema 5 pahlawanku, subtema 2 pahlawanku kebanggaanku. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Untuk pembelajaran 2 ini termuat muatan pelajaran. Yang pertama ada PPKN, kemudian yang selanjutnya ada SBDP. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, nanti sobat belajar bisa membaca sendiri ya pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Langsung saja sobat belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Sudah siap? Tetap semangat ya. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, masih adakah tokoh di masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Mari kita simak bacaan berikut ya sobat belajar. Judulnya Gusunati Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Gusunati Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di dusun Waringin, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kondisi perekonomian orang tua Gusunati yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sen Nasional atau OSN 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School ICAS atau ICAS di wilayah Asia Pasifik pada tahun 2011. Pada kompetisi ini Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 4 SD. Saat itu ia dikirim ke Hong Kong tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu ia tidak menang, namun hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus berprestasi. Belajar dan mengembangkan diri dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Nah, berdasarkan teks di atas, coba jawablah pertanyaan berikut ya sobat belajar. Yang pertama, apa prestasi yang Gusunati Wiyoga raih? Yang kedua, apa usaha yang ia lakukan untuk meraih prestasi itu? Sikap-sikap baik apa yang dimiliki oleh Wiyoga? Jelaskan. Yang keempat, apakah sikap tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jelaskan. Salah satu sikap yang dimiliki oleh Yoga adalah kerja keras. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Apa artinya ya? Padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia.
yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Sila kelima ini bermakna sebagai berikut ya sobat belajar. Yang pertama, adil bukan harus sama. Yang kedua, mau bekerja keras. Yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang terakhir, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Mari berdiskusi ya sobat belajar. Bacalah cerita berikut dan diskusikan jawaban pertanyaan bersama kelompokmu. Di sini ada gambar dengan siswa sedang belajar kelompok. Yang pertama, apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Yang kedua, apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Yang ketiga, apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Sikap apa lagi ya yang sesuai dengan Pancasila sila kelima? Ini beberapa contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima ya sobat belajar. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian peduli terhadap penderitaan yang dialami orang lain. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum. Kemudian suka melakukan perbuatan dalam mewujudkan kemajuan dan keadilan sosial. Yang selanjutnya, mengembangkan perbuatan yang luhur. Kemudian yang berikutnya, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada menghormati hak orang lain. Kemudian suka memberi pertolongan. Yang berikutnya, tidak bersifat boros dan mau bekerja keras. Yang terakhir, tidak bergaya hidup mewah. Itu tadi adalah sebagian dari contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Para pahlawan bersemangat untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula Gus Nadiwiyoga memiliki semangat untuk meraih cita-citanya. Sikap itu harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang mari kita kembali lagi berlatih lagu Maju Tak Gentar dengan semangat ya sobat belajar. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan teman-temanmu untuk menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan tempo sedang. Ya, nanti bisa ditambahkan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok, mintalah pendapat temanmu. Ya, tentu kalian masih ingat ya. Atau kalian bisa juga memutar lagi video dari Pak Mahfud sebelumnya. Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini. Kalian bisa mengunjungi dari channel Pak Mahfud ya jika ingin melihat video pembelajaran yang lainnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat dan terus belajar. Dan tetap di rumah ya sobat belajar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.